Shalom para pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun berada. Apa kabar kita malam hari ini? Kiranya berkat dan kasih Tuhan selalu kita rasakan di dalam kehidupan kita. Para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, renungan yang mau saya sampaikan bagi kita pada malam hari Sabat ini berjudul Taat Perintah Allah Membawa Kebahagiaan. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita dituntut ketaatan. Di rumah tangga, anak-anak harus taat kepada orang tua. Di sekolah, siswa-siswi harus taat kepada guru. Di organisasi, harus taat kepada pimpinan. Di pemerintahan, kita harus taat juga kepada pemerintah. Di perusahaan, karyawan harus taat kepada pimpinan. Dimanapun dibutuhkan ketaatan, terutama ketaatan kepada perintah Allah. Para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, yang menjadi problem, ada banyak orang tidak taat kepada aturan yang ada, baik peraturan yang disampaikan oleh firman Tuhan ataupun peraturan-peraturan yang lainnya. Malam hari ini saya mau mengajak kita bagaimana kisah di dalam Alkitab oleh karena ketidaktaatan mereka membawa kesengsaraan atau kesusahan di dalam kehidupan mereka. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kisah Hawa sudah dilarang oleh Tuhan agar jangan makan buah yang ada di tengah-tengah taman Eden itu, tapi mereka tetap melanggar dalam Kejadian pasal yang ketiga. Mereka tidak berpikir panjang apa akibat atau resiko daripada pelanggaran mereka. Mereka hanya menuruti keinginan dan bisikan setan yang datang kepada mereka. Para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kita juga harus berpikir, kalau kita tidak mentaati aturan, apa resiko yang kita hadapi dalam kehidupan ini? Teristimewa perintah Allah. Yang kedua, 10 pengintai yang disuruh mengintai dengan harapan akan membawa kabar yang menguatkan, tapi justru membawa kabar yang melemahkan iman umat-umat Allah. Dalam Bilangan pasal yang ke-13, sebenarnya orang Israel tinggal beberapa hari lagi akan sampai ke negeri perjanjian itu, tapi mereka tidak taat kepada perintah Allah. Mereka ragu akan ke depan. Mereka melupakan tuntunan Tuhan di masa lalu. Padahal Tuhan sudah menolong bangsa Israel ketika menyeberang Laut Merah. Dan Tuhan juga memberikan mereka makan mana dari sorga. Bertahun-tahun mereka menikmati mana dari sorga. Dan itu adalah berkat dan kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tapi mereka juga tidak taat, bahkan lupa akan penyertaan Tuhan itu. Kisah Saul yang tidak patuh kepada perintah Tuhan dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 1-34. Ini Saul yang telah dipilih sebagai raja memimpin bangsa Israel. Ketika Saul taat kepada perintah Tuhan, mereka menang melawan musuh-musuh mereka. Tapi kala itu Saul meminta petunjuk dari petenung, bukan dari Tuhan. Meminta petunjuk dari kekuatan manusia, dari setan, bukan dari Tuhan. Padahal Tuhan sudah jelas-jelas menyertai mereka. Ketika Daud mengalahkan Goliat, mereka lihat bagaimana kuasa Tuhan. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, sering kita mempunyai banyak alasan yang logik untuk membenarkan kesalahan kita, yang sebenarnya sudah jelas kita salah. Gantinya kita datang kepada Tuhan memohon pengampunan, tapi ada banyak manusia tidak mau datang kepada Tuhan, tidak bertobat dan tidak taat kepada perintah-perintah Tuhan. Para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, Abraham, dia kawin lagi. Padahal Tuhan sudah membuat rencana untuknya melalui satu istri, dari keturunannya akan lahir sang juru selamat. Tapi Abraham tidak taat. Dia mengambil Hagar, istrinya, dan timbullah problem yang dihadapinya. Para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, dari beberapa contoh-contoh tadi,
ada beberapa persamaan yang bisa kita ambil dalam renungan pembukaan hari Sabat ini. Yang pertama adalah ketidaktaatan, ketidakpatuhan. Patuh berasal dari kata peit sarheo, artinya tunduk tanpa berbantah-bantah. Jadi ketika kita menyatakan diri kita taat kepada Tuhan, kita harus tunduk kepada aturannya tanpa berbantah. Tidak perlu kenapa begini Tuhan, mengapa ini terjadi Tuhan. Tuhan punya rancangan yang indah, yang terbaik dalam kehidupan kita manusia. Patuh kepada Tuhan, Tuhan tahu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Dia tahu jalan-jalan hidup kita. Dia tahu bagaimana agar kita terhindar dari mara bahaya. Dan Tuhan tahu masa depan kita di dalam kehidupan kita. Yang kedua, ragu tentang Tuhan. Ini yang bisa kita pelajari beberapa contoh. Ragu tentang kuasa Tuhan. Para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi kesulitan dalam kehidupan ini, atau ketika doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, ada banyak orang ragu tentang kuasa Tuhan. Tahukah saudara-saudaraku, ketika timbul keraguan tentang kemampuan Allah dalam menolong kita, setan akan datang menanamkan keraguan di dalam kehidupan kita. Dan muncullah agar kita mengandalkan diri kita, mengandalkan kekuatan kita. Para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, jangan andalkan diri kita. Kemudian yang ketiga, tidak sabar menunggu tindakan Allah. Tuhan punya waktu yang indah. Tuhan tahu segala keperluan kita. Dan Tuhan tahu jawaban segala permohonan dan doa-doa kita. Dia punya waktu yang terbaik kepada kita. Walaupun kadang kita sebagai manusia menunggu jawaban-jawaban dari segala doa atau permohonan kita. Dan banyak orang tidak sabar menunggu. Akhirnya sama seperti Saul, dia pergi kepada kekuatan duniawi. Para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, mereka tidak sadar akibat dari pelanggaran mereka. Hawa tidak sadar bahwa justru dengan memakan buah itu berakibat kepada keturunannya yang sengsara. Para pengintai itu tidak sadar bahwa andaikan mereka percaya kepada tuntunan Allah, mereka tidak perlu harus menunggu sampai 40 tahun. Dan pada akhirnya mereka sadar, mereka maju, tapi sudah terlambat. Mereka kalah dalam peperangan. Oleh karena Tuhan tidak bersama dengan mereka. Saul tidak sadar merupakan peringatan bahaya ke depan yang harus dihindari. Para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, Abraham memahami bahwa hasil perbuatannya itu kemudian justru menyusahkan keturunannya. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, dengan kata lain, ketika kita tidak taat kepada Tuhan, itu membawa kesusahan dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita taat kepada Tuhan, itu memberikan sukacita, memberikan berjalan berkat, memberikan jalan keselamatan, dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, mari kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus taat kepada perintah Tuhan. Walaupun mungkin doa kita lama dijawab, atau bahkan saja tidak terjawab. Apapun yang terjadi, baik susah ataupun senang kita hadapi dalam hidup ini, kita harus taat kepada perintah Allah. Dialah pencipta alam semesta yang selalu mengasihi kita manusia yang berdosa. Tuhan memberikan jaminan dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku di jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, serahkan segala rancangan kita kepada Tuhan. Taati, turutilah perintahnya. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalannya angin dan tulang belulang dalam rahim seorang ibu yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Dalam Pengkhotbah 11 ayat 15. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan,
marilah kita selalu mentaati perintah Allah, supaya kita menerima berkat Tuhan, supaya kita bisa melihat bagaimana jalan Tuhan, jalan yang terbaik dalam kehidupan kita, supaya kita merasakan sukacita, supaya kita mendapatkan jalan selamat itu dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati para pemirsa dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih berkat dan kasih Tuhan. Firman Tuhan pada pembukaan hari Sabat ini mengingatkan kami agar kami selalu mentaati perintah Tuhan. Itu adalah jalan berkat, jalan selamat, memberikan kami sukacita dan kehidupan yang kekal. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami, para pemirsa Hope Channel dimanapun berada, agar kami jauhlah kiranya untuk tidak mentaati perintah Tuhan. Dimanapun kami berada, kami selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.